Rina adalah ibu tiri. Arka adalah putra tirinya. Itu yang seharusnya. Tapi sejak suami Rina, Bram, tiada, garis antara ibu dan wanita itu perlahan menghilang. Rina mengira dia hanya mengajarinya percaya diri di depan wanita. Namun suatu malam, pintu kamar mandi terbuka. Rina melihatnya, bukan lagi sebagai anak kecil, melainkan sebagai seorang pria muda. Rasa malu Arka. Itu cuma di depan gadis lain. Di depan Rina, dia sudah berani. Lantas, ketika tabu itu dilanggar, apakah konsekuensinya akan menjadi kebahagiaan atau justru kehancuran? Dengarkan kisah nyata Rina dan Arka selengkapnya. Rina terperangah tak percaya memperhatikan Arka, putra tirinya, berdiri di bawah kucuran air dan sengaja tak menutup pintu kamar mandinya. Mama tirinya itu makin terkejut tatkala Arka tiba-tiba berbalik sambil tersenyum tanpa menunjukkan tanda-tanda kepanikannya. "Kok bengong sih Mas ini?" Tanpa menunggu jawaban Rina, Arka pun menarik mama tirinya itu ke dalam. Tapi kok mama kan... begitulah. Secuil kisah yang menggambarkan kedekatan Arka dengan mama tirinya. Kedekatan yang terjalin dan mengalir dan menciptakan keakraban yang cukup janggal di antara mereka. Sebelumnya, sudah 3 tahun sejak ayah Arka meninggal. Arka masih berusia 18 tahun saat tragedi itu terjadi. Meskipun Arka sangat merindukan ayahnya, tapi itu tidak lebih dari yang dirasakan mama tirinya. Hidup mereka dulunya ideal, tinggal di pusat kota, dan segala kenyamanan lain sebagai tanda hidup berkecukupan. Segalanya hampir sempurna sampai kecelakaan itu terjadi. Bram, ayah Arka, sedang mengemudi pulang dari tempat kerja ketika sebuah mobil yang dikendarai seorang pemabuk menyeberang berlawanan dan menabrak mobilnya. Bram sama sekali tidak punya kesempatan. Polisi bahkan mengatakan jika mobil pemabuk itu melaju dengan kecepatan hampir 100 mil per jam. Acara pemakaman memang selalu sulit bagi semua orang. Kerabat serta rekan Bram datang untuk bela sungkawa karena selama hidup Bram dikenal sebagai orang yang menyenangkan. Tapi setelah pemakaman selesai, Rina dan Arka harus pulang dengan kesedihan yang berkelanjutan. Kecelakaan itu mengubah hidup mereka secara drastis. Rina, mama tirinya, harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia bahkan harus menjual rumah peninggalan Bram sebagai modal usaha membuka toko baju di pasar. Meski hanya anak tiri, tapi Rina selalu memperlakukan Arka seperti putranya sendiri. Apalagi dari pernikahannya dengan Bram, Rina tak memiliki anak, sehingga hanya Arka lah yang menjadi pelipur laranya saat itu. 2 tahun lamanya, Rina meniti karir usaha toko baju itu penuh suka duka. Meski pada akhirnya wanita berusia 45 tahun itu perlahan mulai mendapatkan hasil. Tokonya berkembang hingga bisa mempekerjakan beberapa karyawan. Selain itu, ia juga bisa membeli rumah meski sederhana. Meskipun kehidupan keduanya mulai kembali stabil, tapi secara emosional sangatlah sulit. Rina dan Arka masih harus berjuang. Mereka bersandar satu sama lain untuk saling mendapatkan dukungan. Mungkin dari sana pula, kedekatan Arka dan mama tirinya menjadi lebih dari sekedar ibu dan anak pada umumnya. Arka menjadi kepala rumah tangga. Meski ia tahu jika dia tak akan bisa menggantikan peran mendiang ayahnya. Rina sendiri, di usianya yang terbilang sedikit tua, penampilannya tak kalah dengan wanita muda. Banyak orang bahkan tak pernah percaya jika usianya sudah berkepala 4 lebih. Mereka menganggap usia Rina jauh lebih muda. Posturnya memang tak terlalu tinggi, tapi perawakannya yang terawat serta anugerah yang lumayan membuat Rina begitu menarik perhatian para pria di sekitarnya. Arka sendiri sudah berkali-kali menyarankan ibu tirinya itu untuk menikah lagi. Ia
sama sekali tak mempermasalahkan jika akhirnya ada sosok pria baru yang hadir di kehidupan mereka. Tapi sayangnya Rina tak ingin terburu-buru. Apalagi ada Arka yang menjadi pertimbangannya, karena baginya kebahagiaan Arka adalah kebahagiaannya juga. Arka sendiri tumbuh menjadi pemuda yang lumayan tampan ditunjang postur yang proporsional. Ia nampak begitu sempurna untuk ukuran pemuda seusianya. Sayangnya, ia sangatlah pemalu, sehingga sering tak percaya diri jika berdekatan dengan wanita seusianya. Dan hal itulah yang membuat Arka susah mendapat pacar. Arka tak pernah membicarakan masalah itu pada ibu tirinya. Bahkan setiap kali mamah tirinya itu menanyakan tentang kehidupan asmaranya, Arka selalu bilang kalau belum berminat untuk pacaran. Seperti halnya malam itu, tepatnya malam minggu. Loh Kak, kamu enggak malam mingguan? Kok di rumah aja toh? Tanya Rina sambil duduk di samping putranya yang sedang nonton TV. Enggak mah, lagian pula aku lebih suka di rumah sama mama. Arka selalu memiliki jawaban yang sama saat Rina menanyakan perihal asmaranya. Cobalah sekali-kali kamu keluar rumah. Kamu kan harus punya teman atau pacar, kata Rina yang kemudian menatap Arka dengan ekspresi serius. Mama cuman khawatir kok, timpa Rina lagi. Tapi aku gak khawatir, meski mama gak ada pasangannya. Kita kan beda, kok mama sudah pernah nikah, sementara kamu lain kali aja lama. Lagian aku kan sudah ada mama. Arka tersenyum sambil menatap lekat wajah mamanya. Tapi, kamu tetap harus punya pacar kok. Mama gak mau kamu jomblo seumur hidup. Arka menarik napas panjang. Mah, sebenarnya Arka sebenarnya sudah lama ingin bicara pada Rina tentang rasa malunya pada wanita, tapi dia tak ingin membuat mamanya kepikiran. Arka sebenarnya malu kalau dekat sama cewek mah, malah sering gagap ngomongnya, kata Arka menunduk tak berani menatap wajah mamanya. Jujur, Rina kaget, tapi berusaha untuk tak menunjukkannya. Kamu bilang malu dekat sama cewek, tapi kenapa sama mama enggak? Soalnya mama beda, Arka kan udah biasa sama mama. Tapi kamu tertarik kan sama cewek? Iyalah mah, aku masih normal mah. Arka sedikit jengkel dengan ucapan mamanya, sementara Rina akhirnya lega, karena ternyata putranya masih normal. Ia lantas mencari cara agar Arka terbiasa berhadapan dengan wanita. Gimana kalau malam ini kamu malam mingguan sama mama? Usul Rina. Beneran itu mah? Mama serius kok. Kamu tadi kan bilang kalau sama mama kamu nyaman. Jadi mama mau kasih tahu caranya biar nggak malu lagi bicara sama cewek. Arka terdiam selama beberapa saat untuk berpikir. Ya udah mah, Arka salin dulu ya, ujar Arka berlalu. Begitu pula dengan Rina. 20 menit kemudian, Arka mondar-mandir gugup di sekitar ruang tamu menunggu mamanya. Dan ketika Rina menuruni tangga, Arka tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia sempat terpaku mendapati Rina mengenakan setelan wetat yang sedikit menampilkan 2 anugerahnya, dipadu dengan rok selutut membuat sang mama nampak sempurna. Kamu kenapa kok? Tanya Rina heran melihat wajah putranya. Rina perhatikan lagi penampilannya. Mungkin ada yang salah di mata putranya. Gak kok ma. Arka tergagap-gagap hendak mengatakan betapa cantiknya sang mama. Akhirnya, keduanya pun bergegas menuju mobil. Dengan sigap Arka membukakan pintu mobil untuk mama tirinya. Tapi, ketika Rina duduk, jakun Arka sesekali naik turun karena tak sengaja menangkap 2 anugerah indah sang mama. Jantungnya berdebar sejenak, seolah lupa jika wanita itu adalah mamanya. Selama di jalan, konsentrasi Arka terbagi antara memperhatikan jalan dan melirik 2 anugerah Rina. Perasaan aneh perlahan muncul untuk pertama kali sepanjang hidupnya. Arka mengemudikan mobilnya ke rumah makan yang sering mereka kunjungi saat sang ayah masih ada. Dan singkatnya,
Makan malam itu pun berjalan lancar dan santai. Rina bahkan mengajak Arka bercanda, seolah benar-benar pacaran di sana. Sementara Arka sendiri sama sekali tak gugup saat makan malam berdua dengan mamanya. Hanya saja, lagi-lagi Arka seperti dibuat lupa jika Rina adalah mamanya. Tapi rupanya bukan hanya Arka yang merasa seperti itu. Rina pun beberapa saat seperti lupa jika dia sedang bersama putra tirinya. Sikap dewasa serta ketampanan sang putra membuat Rina merasa ada hal yang berbeda malam itu. Selesai makan, keduanya menuju bioskop. Saat Arka membukakan pintu mobil, dia berusaha tak melirik dua anugerah tadi. Tapi lagi, hal itu mustahil. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, netranya tetap tertuju pada penampakan anugerah indah mamanya. Sementara Rina yang tahu pandangan Arka mengarah pada hal itu, bukannya marah, justru menganggap hal itu sebagai kenakalan biasa. Dia bahkan merasa tersanjung karena masih bisa membuat pemuda seusia Arka terkagum dengan keindahannya. Di bioskop pun sama. Keduanya larut akan kebersamaan mereka. Keduanya duduk barisan paling belakang. Hanya ada beberapa orang penonton lain, tak begitu ramai. Mungkin karena film yang dipilih kurang menarik. Film yang dipilih Arka adalah yang bergenre membuat keduanya tertawa lepas. Di pertengahan cuplikan, Arka dengan hati-hati merangkul Rina. Sementara Rina sendiri justru tersenyum. Rupanya usahanya untuk membuat Arka tak canggung dengan wanita pun berhasil. Hanya saja ada satu hal yang tak disadari oleh Rina, yaitu pada saat Arka merangkul mamanya, jemari pemuda itu sengaja mendarat pada dua anugerahnya. Arka bisa membayangkan jika bidang itu begitu sempurna. Jantungnya berdetak cepat. Dan Rina pun lambat laun mulai merasakan ada jemari yang mondar-mandir pada bidang itu. Hal itu rupanya sedikit menggelitik jiwa Rina. Ia berpikir mungkin itu tak sengaja. Tapi untuk menghentikannya, ia takut jika Arka akan malu nantinya. Napas Rina memburu, apalagi ia juga sudah lama tak merasakannya. Bahkan tanpa disadari, segitiga bermuda Rina mulai basah. Beruntung tiba-tiba lampu teater menyala terang, membuat Rina melonjak kaget. Begitu pula dengan Arka yang tak kalah kikuk. Tiba-tiba keduanya terdiam, menunggu beberapa orang pergi dari ruang studio sebelum kemudian ikut menyusul meninggalkan ruangan. Arka memilih untuk berjalan di belakang mamanya, lantaran perahunya yang hormat tak ingin diketahui Rina. Perjalanan pulang ke rumah sangat sunyi. Arka tak bisa mempercayai apa yang terjadi di bioskop tadi. Sementara Rina mencoba menganggap hal tadi hanyalah keisengan kecil. Setidaknya putranya bisa membangun rasa percaya dirinya, meskipun ia juga ikut hanyut akan perlakuan putranya. "Makasih ya, Ma, udah nemenin Arka malam ini," kata Arka ketika sampai di ruang tamu sebelum ia melangkah ke kamarnya. "Sama-sama kok, Mama juga senang tadi," ujar Rina tersenyum. Malam itu, Arka merebah sendirian dengan perahu hormat yang digenggamnya. Semua bayangan tentang gadis-gadis di kampusnya hilang, berganti Rina yang mendominasi pikirannya. Masih teringat jelas bagaimana jemarinya tadi mondar-mandir pada anugerah Rina. Dan hal itu membuat Arka semakin semangat melatih jemari hingga menjelang pagi tiba. Hari-hari pun berlanjut seperti biasa. Selama beberapa hari itu, keduanya pun tampak seperti biasa. Sampai ada satu kejadian yang membuat Rina kaget dengan sikap putranya. Tepatnya ketika siang, Arka berada di rumah sendirian, sementara Rina masih di toko bajunya. Hari itu, ia cukup lelah setelah seharian membersihkan halaman rumah dan merapikan rumput di taman. Saat itu juga, Arka memutuskan mandi sambil menunggu mamanya pulang. Karena berpikir tak ada orang, Arka masuk ke kamar mandi, membiarkan pintunya terbuka. Ia melangkah ke bilik pancuran air yang terbuat dari kaca bening.
Saat Arka mulai membersihkan dirinya, bersamaan dengan itu pula ia teringat Rina. Ingat akan kejadian tempo lalu, hingga membuat keinginannya timbul secara tiba-tiba. Pelan tapi pasti, tangan Arka mulai menyasar perahu dan mulai melatih bakatnya di sana. Matanya terpejam saat dia bersandar di tembok sambil membayangkan wajah cantik sang mama. Namun, tanpa disadari oleh Arka, rupanya Rina memutuskan pulang lebih awal dari tokonya. Setelah memarkirkan mobil di garasi, wanita paruh baya itu langsung masuk ke dalam rumahnya. Melihat keadaan rumah sepi, beberapa kali ia memanggil Arka, namun tak ada sahutan. Arka masih terlalu asyik dengan kegiatan baiknya di kamar mandi. Rina kemudian melangkah menuju kamarnya di lantai 2. Namun saat melewati lorong, mendadak Rina berbalik karena mendapati pintu kamar mandi terbuka. Ia hendak melangkah memastikan tak ada orang di kamar mandinya. Tapi baru beberapa langkah ia berjalan mendadak, jantungnya berdegup karena terkejut. Wanita itu melongo mendapati Arka dengan polosnya melatih bakat perahu dan talentanya. Meski Rina tak memiliki banyak perbandingan, dia tahu jika perahu Arka jauh lebih baik dibanding perahu mendiang suaminya. Rina menggelengkan kepala beberapa kali dan mencoba segera pergi, tapi entah kenapa kakinya tak mau bergerak. Rina merasakan gelenyar aneh saat menyaksikan tingkah sang putra. Bahkan semakin lama, Rina mulai membayangkan hal di luar nalarnya. Mama. Rina terperanjat tak menduga Arka akan menyebut namanya di tengah kegiatan baik itu. Rina yang berdiri tak jauh dari sana hanya bisa menelan ludahnya. Ia tercengang. Bahkan celakanya, Rina tak mengira jika tiba-tiba Arka tak sengaja menoleh ke arahnya. Sontak keduanya terdiam selama beberapa detik, bingung untuk memulai percakapan sampai kesadaran mereka kembali sepenuhnya. Buru-buru Arka menutup pintu, sementara Rina juga segera menuju ke kamarnya. 1 jam kemudian, Arka turun ke dapur untuk makan malam. Situasi kembali canggung saat di dapur dia bertemu dengan Rina yang menyiapkan makanan. Arka merasa begitu bodoh dan malu karena tadi ketahuan melatih bakatnya. Dalam hatinya, Arka ingin sekali makan di kamar saja, tanpa perlu bertatap wajah dengan mamahnya. Dan ternyata hal itu juga dirasakan Rina. Ia juga merasa sangat malu karena telah menyaksikan fenomena langka tadi. Meski begitu, Rina sadar bahwa apa yang dikerjakan Arka adalah hal yang normal. Satu-satunya hal yang mengganggu pikiran Rina adalah ketika tadi dia mendengar bagaimana Arka menyebut namanya. Mendengarnya saja membuat jantung Rina berdebar. Bentar ya Kak, Mama belum selesai masaknya. Senyum kaku di wajah Rina menyeratkan kekacauan di dalam dirinya. Sambil menunggu masakan matang, tak ada percakapan di antara mereka berdua. Arka memilih untuk duduk di kursi meja makan sambil berpura-pura mengotak-atik ponselnya. Berbeda dengan Rina yang sesekali melirik putranya itu. Dalam hati dia mulai mengagumi ketampanan Arka. Jadi, gimana tadi mandinya, Kak? Rina memulai percakapan. Ia tersenyum, mengajak bercanda Arka agar tak ada lagi kecanggungan di antara mereka. Sementara Arka sontak kaget diberi pertanyaan seperti itu. Mama, minta maaf ya, tadi gak sengaja. Lawang kamu juga kenapa gak ditutup pintunya? Itu Arka lu lupa mah. Oh alah, iya. Lagian yang tadi itu hal normal kok. Mama gak marah, jadi kamu gak perlu malu. Rina berusaha sebaik mungkin agar Arka tak memikirkan kejadian sore tadi. Iya mah, maafin Arka. Seharusnya tadi Arka udah gak usah dipikirin. Lain kali jangan lupa tutup pintu ya, hihi. Ledek Rina. Iya mah. Wajah Arka bersemu karena malu, tapi setidaknya keadaan mulai seperti sedia kala. Setelah menyelesaikan pekerjaan di dapur, Rina melangkah menuju kamarnya di lantai 2. Sementara Arka berpamitan ke minimarket
untuk membeli beberapa kebutuhannya. Dan kira-kira jam 8 malam, Arka yang sudah kembali dari minimarket tengah asik nonton TV di ruang keluarga. Untuk sejenak pemuda itu mendadak takjub dengan penampilan mama tirinya yang turun dari kamar lalu menghampirinya. Rina berjalan dengan menggunakan daster lawas yang memang sudah lama tak digunakannya, terakhir digunakan saat ayah Arka masih ada. Meski dalam cahaya ruangan cukup redup malam itu, tapi tetap saja Arka bisa mengamati lika-liku keindahan mama tirinya. "Nonton apa, Kak?" tanya Rina sesaat setelah wanita cantik itu duduk di samping putra tirinya. "Ih, ini mah drama Korea," ujar Arka mencoba menyembunyikan kegugupannya saat berdekatan dengan mama tirinya. "Oh ya, Mah, bentar ya. Aku bawakan sesuatu buat Mama." Arka beranjak dari kursi dan berjalan ke arah dapur, lalu kembali dengan membawa 2 minuman Amer, dibeli dekat minimarket tadi. "Wah, kamu tahu aja kalau Mama jenuh?" ujar Rina antusias. Arka lantas memberikan salah satu minuman itu pada Rina. Mereka berdua duduk berdampingan sambil nonton TV. Keduanya sesekali tertawa bersama sambil meneguk minuman masing-masing. Pengaruh Amernya membuat Rina mengantuk dan nyaris kehilangan kesadaran. Alhasil, belum selesai dengan tayangan drama di TV, Rina sudah bersandar di tepi kursi dan memejamkan matanya. Berbeda dengan Arka yang masih bugar dan sama sekali tak terpengaruh oleh Amer. Sesekali, ia melirik ke arah Rina yang kebetulan dasternya sedikit berpindah dari tempatnya. Hamparan lika-liku keindahan mamah tirinya, itu pun cukup menguji imannya, bahkan mampu membuat perahunya seketika hormat. Rina bukannya tak tahu jika putra tirinya itu tengah memperhatikannya. Benar jika pengaruh Amernya sedikit kehilangan, tapi minuman itu rupanya juga membuat keinginannya timbul. Ingatannya kembali melayang pada kejadian saat Arka melatih jemarinya siang tadi. Ia bahkan membiarkan Arka mengamati lika-liku keindahannya, berharap sang putra akan bertindak lebih jauh lagi padanya. Dan benar saja, lama-lama tak hanya mengamati sang mama, tapi Arka juga nekat menjalankan tangan ke arah rerumputan padang Sahara. Arka seolah tak peduli lagi jika mungkin nantinya Rina akan menegurnya. Rina sendiri berusaha sebisanya menahan suara. Kedua matanya tetap terpejam, berpura-pura tak ada yang janggal dalam dirinya. Setidaknya, dia tahu jika dirinya masih bisa membuat pemuda seusia berkeinginan. Namun rupanya Arka justru hendak bertindak lebih dari itu semua. Dengan tiba-tiba, Arka mengambil perahu, lalu memarkirkan pada pelabuhan mamah tirinya. Sontak Rina kaget. Ia tak mengira jika putranya itu tak cukup hanya menjalankan tangannya saja. "Gak boleh, ini gak benar," batin Rina. Sementara Arka yang hendak melajukan perahunya mendadak kaget mendapati Rina pura-pura mengejapkan mata. Sontak ia menjauh, lalu buru-buru merapikan kabinet negara. Beruntung Rina tak sampai menoleh ke arahnya, sehingga dengan cepat Arka berbalik, lalu berjalan cepat meninggalkan sang mama menuju kamarnya. Rina menghela napas panjang. Niat baik sang anak akhirnya bisa dihentikan juga. Seminggu berlalu sejak kejadian malam itu. Rina sedikit menjaga jarak dengan Arka. Wanita parubaya itu merasa jika kejadian malam itu memang sudah keliru. Rina memang sempat larut saat Arka memarkirkan perahu pada pelabuhannya. Tapi berbeda saat Arka nekat hendak melajukan perahunya. Rina tak bisa membayangkan beban moral yang akan ditimbulkan setelahnya. 1 minggu terakhir, Rina memilih untuk menyibukkan diri di tokonya, berangkat lebih pagi saat Arka masih terlelap tidur dan pulang larut malam ketika putra tirinya itu sudah berada di kamar. Arka sendiri sudah menduga jika perubahan sikap Rina yang drastis mungkin akibat tindakannya malam itu. Meskipun ia juga tak tahu pasti
apakah sang mama mengetahui tindakan baiknya itu. Alhasil, Arka pun tak banyak protes. Bahkan justru sering merasa canggung saat bersitatap dengan mamah tirinya. Hidup berdua di rumah yang sama tentu jadi hal sulit jika menghindari interaksi. Di hari biasa mungkin mudah bagi Rina untuk menyibukkan diri di pasar. Tapi tidak di hari libur seperti hari itu. Seperti biasa, Arka sudah bersiap di ruang TV menunggu mamanya turun dari kamarnya. Sejak sore, Rina memang sengaja mengurung diri di kamarnya. Wanita itu berpikir keras untuk bisa menghindari Arka hingga suasana di antara mereka kembali seperti semula. Sampai tak lama kemudian, tok tok tok. Arka dikejutkan oleh bunyi ketukan pintu rumahnya. Begitu Arka membuka, seorang pria dengan setelan jas berdiri di depan pintu. "Mau cari siapa ya, Mas?" tanya Arka. "Bu Rina ada? Saya Faisal, temannya di pasar. Kamu pasti Arka ya? Bu Rina sering cerita kamu." Pria yang mengaku bernama Faisal itu lantas menyalami Arka. "Ada kok, silakan masuk. Bentar saya panggilkan." "Gak usah, kami mau pergi kok." Belum sempat Arka berbalik, suara Rina dari tangga terdengar sedikit lantang. Dengan menggunakan gaun malam, Rina nampak begitu menakjubkan. Arka bahkan lupa kapan terakhir kalinya dia melihat sang mama berpenampilan secantik itu. "Udah lama, Mas?" tanya Rina pada Faisal. "Barusan kok." "Kak, Mama pergi dulu ya." "Oh iya, ini Pak Faisal, dia teman Mama di pasar." "Arka udah kenalan kok," ujar Arka ketus. "Ya udah, Mama tinggal bentar ya. Terserah Mama aja." Sekali lagi, Arka menunjukkan ketidaksukaannya saat itu. Keduanya lantas melangkah keluar menuju mobil yang terparkir di halaman rumah. Sementara, Arka masih memperhatikan keduanya dari depan pintu. Emosinya naik saat melihat Faisal dengan sigap membukakan pintu mobil untuk mamanya. Begitu mobil menyala, Arka langsung masuk ke dalam rumah dengan penuh amarah. Arka membanting pintu sekuat tenaga, merasakan emosi meledak sedemikian rupa. Seharusnya, malam itu dia bisa menghabiskan waktu bersama Rina seperti biasanya, atau bahkan bisa memperbaiki keakraban mereka yang sempat renggang. Arka menyadari jika selama Rina menjanda, tak sekalipun mamanya itu memperkenalkan teman dekat pria padanya. Tapi, kenapa saat itu mendadak datang pria lain di saat keakrabannya sedikit merenggang? Arka kalut, emosi, marah, dan tentu saja cemburu. Cemburu mungkin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana perasaan Arka saat itu. Malam itu, Arka mengurung dirinya di kamar, mengutuki harinya yang sial karena kehadiran sosok pria bernama Faisal. Singkatnya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika Faisal mengantarkan Rina kembali pulang. Setelah mobil Faisal berlalu, Rina melangkah menuju pintu rumahnya. Belum sempat wanita cantik itu membuka pintu. Dari dalam muncul Arka. Rupanya, pemuda itu masih terjaga saat mendengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. "Loh, kamu belum tidur?" Tak seperti biasanya, Arka menyambut kedatangan Rina dengan wajah masam. "Belum, aku nungguin Mama dari tadi. Aku gak suka Mama deket-deket sama bapak-bapak tadi," kata Arka tanpa basa-basi. Rina tahu cepat atau lambat akan mendengar ini dari putra tirinya. "Tapi, kok Mama juga butuh teman ngobrol? Memangnya Arka aja gak cukup ya?" Suara Arka sedikit meninggi. "Mama ngerti, tapi kita sudah terlalu jauh. Mama sadar beberapa hari lalu kita..." Rina menjeda ucapannya karena berpikir Arka pun mengerti akan maksudnya. "Terlalu jauh gimana? Jadi Mama udah gak mau deket sama Arka lagi." Suara Arka makin meninggi, seolah tak terima dengan jawaban mama tirinya. "Kak, Mama sayang sama kamu. Tapi Mama gak bisa. Mama sudah anggap kamu seperti putra Mama sendiri." Suasana mendadak menjadi hening.
Untuk pertama kalinya, Arka merasakan sakitnya patah hati. Tanpa berbicara, Arka berbalik dan langsung pergi meninggalkan Rina di depan pintu. Pemuda itu tak ingin mamanya melihat dirinya menangis. Sejak itu, suasana di dalam rumah makin canggung. Baik Arka maupun Rina makin jarang ngobrol. Arka bahkan mulai sering pergi keluar dan pulang larut malam. Sampai suatu sore setelah pulang dari pasar, Rina menyibukkan diri di dapur untuk menyiapkan makan malam. Seperti biasa, sejak siang, Arka sudah pergi entah kemana. Biasanya, ia akan pulang saat hari sudah gelap. Tapi berbeda pada sore itu. Rina dikagetkan dengan suara motor Arka yang sudah memasuki garasi. Rina makin terkejut ketika mendengar tawa seorang wanita di depan rumahnya. Rina pun bergegas berjalan menuju depan rumah untuk memastikannya. Selamat sore, Tante. Di depan pintu sudah berdiri seorang gadis di samping putra tirinya itu. Sore juga temannya Arka ya? Tanya Rina. Dia pacarku, namanya Sinta. Sinta, kenalin ini mamaku. Ujar Arka menjawab pertanyaan Rina. Sinta lantas menyalami Rina yang nampak kikuk menyambutnya. Oh ya, silakan masuk Sinta. Kebetulan Tante lagi masak. Kita makan malam bareng ya. Gak usah, kami gak lama kok. Cuma mau ambil barang aja di kamar. Arka lantas menarik tangan Sinta melewati Rina, seolah tak mempedulikan kehadiran mamanya. Rina hanya bisa menghela napas. Ia sadar betul jika Arka masih marah sejak pertengkaran kemarin. Begitu Arka dan Sinta menghilang dari pandangan matanya, Rina pun menutup pintu dan kembali menuju dapur. Saat memasak, Rina masih memikirkan gadis muda yang dibawa pulang putra tirinya itu. Adalah kali pertama Arka membawa wanita ke rumah dan mengenalkan pada dirinya. Di satu sisi, Rina merasa senang karena pada akhirnya Arka bisa mendapat pacar. Tapi di sisi lain, Rina juga merasakan perasaan asing yang mendadak hadir di benaknya. Sebuah perasaan aneh yang condong pada perasaan cemburu. Enggak, aku gak boleh mikir kayak gitu, gumam Rina sambil menggelengkan kepala. Ia berusaha mengalihkan pikiran itu dengan memfokuskan pada kerjaan dapur. Hingga tak terasa, hampir setengah jam Rina sibuk di dapur. Tapi Arka dan Sinta tak kunjung keluar dari kamarnya. Karena penasaran dan khawatir, Rina memutuskan untuk naik ke lantai 2, memastikan keadaan putranya. Nampak pintu kamar Arka tertutup rapat. Suasana juga sangat sepi, seolah tak ada tanda-tanda kehidupan. Rina makin mendekat ke arah pintu. Tapi jantung Rina seolah berhenti berdetak tatkala mendengar suara aneh dari dalam kamar putra tirinya. Suara itu makin menjadi ketika Rina mendekatkan telinganya. Tanpa pikir lagi, Rina langsung membuka paksa pintu kamar putra tirinya. Dan betapa terkejutnya Rina ketika mendapati Sinta sibuk memberi perhatian pada perahu layar putranya. Gadis itu bersimpuh dengan perahu di depannya, sementara Arka nampak memejamkan mata. Apa-apaan ini? Bentak Rina. Mama, balas Arka tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sinta yang juga kaget buru-buru merapikan lainnya. Gadis itu nampak ketakutan setelah ketahuan sedang membantu masalah pacarnya. Mama kecewa sama kamu, Arka. Mama gak nyangka kamu seperti itu. Arka hanya tertunduk, namun dalam hati pemuda itu masih jengkel pada mamanya. Kenapa selalu aku yang harus nurutin mama, sementara aku... sudahlah, aku benci sama mama. Untuk pertama kalinya, Arka berani meninggikan suara saat berbicara dengan Rina. Tanpa mempedulikan Rina, Arka membawa Sinta melangkah, pergi meninggalkan mamanya. Rina berusaha untuk memanggilnya, tapi Arka sama sekali tak peduli. Pemuda itu lantas menyalakan motor, lalu pergi dari rumah. Suara mesin motornya meraung kencang, mengalahkan suara teriakan dan tangisan Rina memanggil nama putra tirinya.
Alhasil, sore setelah insiden pertengkaran itu, Rina menelepon Faisal, meminta bantuan untuk mencari putra tirinya. Rina menyapu gelapnya jalanan kota dari balik kaca jendela mobil. Pandangannya menerawang, hatinya gundah, mengingat keakrabannya dengan Arka semakin buruk saja. Tapi, hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam, baik Rina dan Faisal belum juga menemukan pemuda itu. Alhasil, Faisal mengantar Rina pulang dan mungkin akan mencari Arka keesokan harinya. Sampai pagi harinya, Rina yang baru terjaga dari tidurnya mendadak kaget mendengar ponselnya berdering. Sebuah nomor asing terlihat di layarnya. "Halo, selamat pagi. Benar ini nomor Ibu Rina, ibu dari Arka?" Terdengar suara berat seorang pria dari ujung telepon. "Iya, benar. Ini siapa?" "Kami dari Polres Kota. Anak ibu sekarang ada di sini. Kami mengamankan Arka karena terlibat keributan semalam." Rina sedikit tercekat. Mendadak ketakutan menyergapnya, khawatir hal buruk menimpa putra tirinya. Tanpa pikir lagi, Rina menutup telepon itu dan bergegas menuju Polres Kota. Sepanjang perjalanan, Rina tak bisa tenang. Selama ini, putra tirinya tak pernah sekalipun terlibat masalah hingga berurusan dengan pihak berwajib. Rina menduga semua karena akibat pertengkarannya kemarin. "Arka, kamu gak apa-apa kan?" Rina mendekati Arka dan langsung memeluk sang putra di ruang tunggu tahanan. Arka hanya bergeming, nampak beberapa luka lebam di wajahnya. "Arka gak apa-apa kok, Bu. Putra ibu cuma luka kecil aja." Seorang pria berperawakan tegap masuk ke ruangan dan lantas menjelaskan tentang masalah yang dialami Arka. Arka dan teman-temannya terlibat bentrokan dan pihak berwenang terpaksa membawa Arka untuk diamankan. Tapi beruntung, setelah negosiasi dan perdebatan panjang, akhirnya Rina pun berhasil membawa Arka pulang. Sesampainya di rumah, Rina segera mengobati luka di wajah Arka yang duduk di ruang keluarga. Arka bahkan menurut saja ketika Rina meminta putra tirinya itu untuk menanggalkan bajunya. "Kenapa harus begini segala sih, Ma?" "Udah, nurut dulu sama Mama." Sejenak Rina mengamati apa yang ada pada diri putranya. Rina bernapas lega setelah memastikan tak ada luka sedikit pun pada putranya. "Maafin Arka ya, Ma. Udah bikin repot Mama," ucap Arka tertunduk. "Untung masih ada Mama yang bantuin kamu. Coba, gimana kalau nanti Mama udah gak ada?" Mama ngomong apa sih, Ma? Arka gak suka Mama ngomong gitu." Arka menggenggam tangan Rina. Matanya teduh menatap wajah sang mama yang nampak lelah. "Mama tahu kamu kecewa atau mungkin marah, tapi Mama mohon jangan seperti ini. Sekarang cuma kamu yang Mama punya," Rina berkata sambil berkaca-kaca. "Maafin Arka, Ma. Arka cuma cemburu Mama punya pacar baru." Rina tercekat. Kejujuran Arka seolah menggetarkan hatinya. "Mama janji, Mama gak akan bikin kamu marah dan gak akan sama Pak Faisal lagi." Kalimat itu terlontar begitu saja dari Rina, membuat Arka seolah tak percaya. Tanpa pikir lagi, Arka memeluk mama tirinya. Rina pun menyambut antusias pelukan Arka. Sejenak hanya hening tercipta di antara mereka berdua. Dengusan napas Arka menerpa Rina, menimbulkan sensasi lain yang sebelumnya setengah mati ditolaknya. Tapi kali ini berbeda. "Arka sayang sama Mama," ujar Arka lirih. "Mama juga sama, Kak," balas Rina membuat Arka seketika melepas pelukannya. Keduanya bersih tatap, seiring keinginan yang lambat laun menguasai masing-masing. "Mah, aku belum sempat." Arka melanjutkan kalimatnya. Rina bergerak maju memberi sambutan. Saat itu juga keduanya terlibat sambutan mesra bak remaja yang dilanda rindu setelah pertengkaran beberapa waktu lalu. Rina sudah benar-benar lupa batasan antara dirinya dengan putra tirinya. Keinginan sudah bertahta absolut di kepala Rina.
terutama ketika ia mulai mengambil perahu layar putra tirinya. Udah hormat aja kau, gumam Rina. Hihi, maaf Ma. Rina tersenyum menjawab ucapan Arka sebelum akhirnya ia bersimpuh dan memberi perhatian pada perahu layar tersebut. Untuk pertama kalinya, Rina merasa ikhlas memberi perhatiannya. Hal yang sudah lama tak pernah dikerjakan setelah suaminya meninggal dulu. Nampak Arka menatap langit-langit sambil tersenyum bahagia. Akhirnya, angan-angannya selama ini terwujud oleh keikhlasan mama tirinya. Tak ingin sang mama bersusah sendiri, Arka lantas merubah haluan menjadi sebaliknya. Entah bagaimana caranya, segitiga bermuda serta jajaran Rina lainnya menghilang entah kemana. Dengan ragu, Arka mencari-cari rerumputan Sahara, lalu memberi perhatian pula. Sementara Rina diam tak bersuara, hanya berseru sebisanya. Sungguh berbeda dengan perhatian yang diberikan mendiang suaminya. Sumpah ia tidak ingin membandingkan, tapi memang begitulah kenyataannya. Jantung Rina berdetak kencang. Laju angin memburu tidak karuan, pertanda banjir bandang melandanya. Sampai ketika dirasa sudah rampung, Rina mengatakan hal di luar bayangannya. Mama percaya kamu kok. Tak ingin hal baik itu berakhir sia-sia, Arka pun mengiyakan ucapan mama tirinya. Rina lagi-lagi bagai tersihir oleh perlakuan mulia putra tirinya. Di saat perahu melaju pada pelabuhan tersebut, Rina pun tak terlalu banyak bicara. Hanya seruan kecil dan ucapan lirih mengiringi rapat paripurna negara. Bahkan ketika Rina tahu, jika sang putra hendak tiba pada tujuan utama, wanita itu pun memeluk erat sang putra, seolah tak ingin membuang pundi-pundi kebaikan itu dengan percuma. Sejak itu, Rina menyadari bahwa kedekatannya dengan Arka sudah terlampau jauh, tak mencerminkan ibu dan putra pada umumnya. Tapi, untuk menghindarinya pun sangat sulit. Bagaimanapun juga dia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Keduanya sudah larut dalam kubangan baik yang tak berkesudahan. Tak terhitung lagi berapa banyak mereka meluangkan waktu untuk rapat paripurna. Satu-satunya penghalang adalah ketika Rina kedatangan tamu bulanan. Itu pun, Arka masih bisa mendapatkan perhatian lain pada perahu layarnya. 3 bulan berlalu, dan sepertinya akan baik-baik saja. Hingga di satu hari, Rina keluar dari kamar mandi dengan wajah cemas. Wanita cantik itu bergegas masuk ke dalam kamar dan kembali melihat alat tulis kehamilan yang ada di tangannya. Rina mengamati 2 goresan pena. Dunianya seolah langsung runtuh begitu saja. Pada akhirnya, kebaikannya yang selama ini ia jalankan memberi sebuah konsekuensi besar yang harus dipertanggungjawabkan. Di tengah kekalutan itu, mendadak Rina tersadar ketika mendengar pintu kamarnya diketuk. "Mah, Mama ada di dalam?" Rina buru-buru menyembunyikan alat tulis kehamilan itu ke dalam laci meja rias sebelum kemudian bergegas membukakan pintu kamarnya. Biasanya, di pagi hari, pemuda itu mendatanginya untuk menunaikan rapat paripurna. Rina hafal karena sudah jadi rutinitas mereka. Tapi berbeda pada pagi itu. Begitu pintu terbuka, Arka mendapati Rina terdiam dengan raut lesu. "Mama, kenapa?" tanya Arka heran. "Mama kayak gak enak badan aja kok," ujar Rina beralasan. Raut wajah Arka mendadak berubah jadi khawatir. Pemuda itu lantas memeriksa kening mama tirinya. "Arka antar ke dokter ya?" "Enggak usah kak, Mama cuman butuh istirahat aja. Ada hal yang penting yang harus dibicarain kok." "Apa itu Ma? Tapi kamu janji ya enggak akan marah sama Mama?" "Enggak mungkin Arka marah Ma. Memangnya ada apa sih Ma?" "Mama hamil kak." Seketika Arka tercekat dan mendadak keluh. Sementara Rina menunduk sambil terisak. Tapi rupanya kegamangan itu seketika berakhir saat Arka memeluk mama tirinya. "Arka janji Ma, Arka akan selalu ada untuk Mama sampai kapanpun." Rasa sesak Rina mendadak hilang mendengar perkataan putra tirinya.
Kamu serius kah? Arka mengangguk, membuat senyum Rina mengembang. Sebuah senyum kebahagiaan yang datang karena ucapan tulus dari pemuda yang akhirnya akan menjadi calon suaminya. Dan begitulah kisah Rina dan Arka berakhir dengan sebuah janji suci yang tidak konvensional dan sebuah konsekuensi yang harus mereka tanggung bersama. Kisah ini mungkin terasa jauh dari norma, namun ia membawa pesan moral yang sangat mendalam dan relevan dalam kehidupan nyata. Kita semua belajar bahwa hidup seringkali membawa kita pada persimpangan yang rumit, terutama ketika emosi yang intens, rasa kesepian, dan kurangnya figur penuntun bertemu. Pesan utamanya adalah mengenai tanggung jawab dan batasan. Baik Rina maupun Arka berada dalam kondisi rapuh pasca kepergian Bram. Dalam kerapuhan itu, mereka mencari kenyamanan yang secara perlahan melampaui batas wajar antara ibu tiri dan anak tiri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap keputusan yang diambil, terutama yang melanggar norma sosial dan etika, pasti akan menghasilkan konsekuensi besar, seperti kehamilan tak terduga yang dialami Rina. Kita harus selalu ingat akan pentingnya menjaga batasan dalam segala jenis hubungan, seerat apapun ikatan emosionalnya. Mencari dukungan dan kasih sayang adalah hal yang wajar, namun harus disalurkan dengan kedewasaan dan kehati-hatian. Di balik kesalahan mereka, kita melihat satu titik terang, komitmen sejati. Keberanian Arka untuk melangkah maju, bertanggung jawab penuh, dan janji Rina untuk tidak lagi lari dari kenyataan adalah cerminan bahwa komitmen lahir dari kesadaran dan ketulusan, bukan hanya dari gairah sesaat. Ambillah pelajaran tentang pentingnya dukungan emosional dan tanggung jawab dalam menghadapi masalah. Namun, buang jauh-jauh tindakan yang melanggar etika. Bagaimana menurut Anda? Adakah hal lain yang bisa dilakukan Rina dan Arka untuk mencegah hubungan ini melanggar batas? Atau apakah akhir mereka adalah bentuk dari takdir yang tidak terhindarkan?